Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mora, pemimpin Harahap SPDI MPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Hari ini melakukan pengambilan video pembelajaran dengan judul materi adab berhias, berpakaian, berperjalanan, bertamu dan menerima tamu di Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan, lokasi Sipange. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ajak dulu kita berserah diri kepada Allah agar kehidupan kita berkah ya. Amin. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ahmad wa amalan solihan. Amin. Bapak absen dulu ya untuk mencek kehadiran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Oke ya? Ya. Jawab kuat-kuat kalau absen. Nur Laila, Hadir Pak. Febriani, Pak. Nisahul Hamidah, Hadir Bapak. Prilly Maulidia, Hadir Pak. Ninda Wahdini, Hadir Pak. Rizkon Jadia, Hadir Pak. Amelia Putri, Hadir Pak. Nur Hanifah, Hadir Pak. ya. Aisyah An-Nur, Hadir Pak. Siti Fadila, Hadir Pak. Adelia Putri, Hadir Pak. Miftahul Jannah. Hadir Pak. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin merapikan dulu tempat duduk kita. Luruskan dulu Bapak. Ya, ya. Tasnya letakkan dulu di bawah bangku yang sudah disediakan. Ya. Handphonenya di atas, di atas meja karena kita menggunakan pembelajaran berbasis digital. Nah, coba dulu respon ini di belakang. Nah, kalau sudah rapi begini berarti kita sudah siap untuk melaksanakan agenda pembelajaran selanjutnya. Siap? Siap, Pak. Alhamdulillah. Hari ini Bapak ingin memberikan semacam motivasi kepada kita agar kita tetap semangat menjalani kehidupan. Silakan Anda semua lihat dulu di slide kita. Ada Bapak tuliskan satu ayat yang luar biasa bagi Bapak maknanya. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya kenikmatan Allah. Dan wajah mereka tidak akan ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Jadi, Anda semua kita tidak boleh merasa sungkan untuk berbuat baik kepada orang lain.
walaupun hanya satu perbuatan baik, yaitu bahkan mengangkat duri dari jalan pun sudah merupakan sebuah perbuatan baik yang luar biasa maknanya. Setelah kita tadi termotivasi untuk berbuat kebaikan, maka Bapak ingin menyampaikan kepada kita arti pentingnya daripada materi ini. Karena sangat susah kalau seandainya Bapak menjelaskan materi tadi, kita tidak paham makna yang arti penting daripada materi itu dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi materi ini sangat penting ya bagi Anda semua dipelajari agar mengetahui batas-batas syariat tentang berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Kenapa kita pelajari ini? Nah, karena masih banyak di sekitar kita, kawan-kawan kita, keluarga kita bahkan yang berpakaian tidak menutup aurat. Kemudian bepergian tanpa menggunakan mahram. Kemudian sembarangan masuk ke rumah orang yang sangat tidak elok kita lakukan. Bisa? Bisa. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan pembelajaran ini? Adapun tujuan pembelajaran ini adalah setelah nanti kita berdiskusi dan menggali informasi dan juga kalian nanti membaca di slide-slide kita ini, bagaimana kita nanti akan mampu menggali informasi tentang bagaimana mengidentifikasi akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Kemudian setelah kita berdiskusi nanti dan menggali informasi, peserta didik kalian nanti mampu, ya kan, mampu mengkritisi kebiasaan-kebiasaan dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Nah, silakan dulu ambil handphone masing-masing. Kemudian Bapak sudah mengirimkan di grup WA kita masing-masing link Google Form untuk kita isi bersama. Bapak kasih waktu hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Selesai. Oke, nanti malam kita akan mendapatkan informasi tentang tingkat rank daripada nilai kita. Insya Allah ini sudah Bapak save langsung di Google Drive. Nanti malam Bapak akan kirimkan di grup WA kita siapa yang tuntas di awal pertemuan ini agar Bapak kedepannya bisa mengidentifikasi siapa-siapa di antara kita yang memiliki permasalahan di bidang pelajaran. Oke? Oke. Untuk memberikan pemahaman yang signifikan kepada kita, maksudnya biar enggak lari pemahaman-pemahaman kita kan. Sampai di mana kira-kira batas pembelajaran kita pada hari ini? Bapak sudah mengklasifikasikan batas-batas daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita nanti akan membahas adab berhias. Kemudian adab melakukan perjalanan. Kemudian adab bertamu. Kemudian adab menerima tamu. Harapannya nanti setelah ini kita pelajari, kita memiliki gambaran pengetahuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita memiliki metode pembelajaran problem based learning. Kita mau menuntaskan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan atau muncul di kehidupan sehari-hari.
Dan kemudian pembelajaran kita ini adalah pembelajaran saintifik, di mana kita akan mengamati, menanya, kemudian mengasosiasi, kemudian kita mengkomunikasikan apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Untuk yang pertama, kita melakukan agenda pengamatan. Agenda saintifik yang pertama adalah mengamati. Silakan dulu Anda semua kita amati dulu gambar yang satu ini. Silakan. Sudah diamati kan? Sudah. Untuk itu siapa di antara kita yang mau memberikan pertanyaan atau pencerahan ataupun hasil pengamatannya terhadap gambar yang pertama? Ada? Oh ya, Linda. Silakan maju ke depan, Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat dari gambar ini. Yang saya lihat dari gambar ini ada akan tahapan orang dalam berpakaian, terutama ini gambarnya wanita. Yang pertama ini dia masih pakai pakaian yang sangat minim, dan yang kedua sudah hampir tertutup tapi masih pendek, dan yang tahapan ketiga sudah mulai tertutup tapi belum menutup kepala, dan yang tahapan keempat masih sedikit dia tertutup kepalanya, dan tahapan yang kelima pakaian yang dipakai masih ketat dan tetapi menutup kepala, dan tahapan yang keenam sudah tertutup semua tetapi masih ada ketat di bagian masih membentuk badan lah namanya, dan yang tahapan ketujuh sudah hampir tertutup tapi masih memakai celana, dan yang tahapan ke-8 sudah tertutup semua. Itulah yang disyariatkan Islam, tidak membentuk badan dan menutup seluruh aurat. Oke, itu untuk foto yang pertama. Selanjutnya kita lihat dulu yang kedua. Teman, ya silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah saya akan menjelaskan tentang gambar ini kepada kawan-kawan sekalian. Yang saya telah amati dari gambar ini adalah ini gambar dua orang yang berboncengan dengan yang bukan mahramnya itu. Jadi menurut syariat Islam itu kita tidak boleh berboncengan dengan yang bukan mahram kita, karena itu tidak baik dalam syariat Islam, karena itu adalah perbuatan dosa. Kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Silakan bagi yang mau memberikan pertanyaan atau analisisnya terhadap gambar ini, ayo dipersilakan maju ke depan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tentang gambar ini. Di dalam gambar ini ada dua keluarga yang sedang bersilaturahim. Ada satu keluarga yang menyambut tamunya dengan baik sesuai dengan syariat Islam, dan keluarga satunya lagi datang bertamu dengan baik. Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan ada 3 foto ya. 3 foto yang Bapak tayangkan pada slide kita, maka kita masuk pada model pembelajaran kita, yaitu problem based learning. Artinya kita akan berupaya memecahkan masalah yang terjadi di sekitar kita. Untuk kelompok 1, memecahkan masalah tentang adab-adab berpakaian dan berhias, karena itu memiliki sinkronisasi yang cukup dekat, berpakaian sambil berhias. Maka untuk kelompok 2 dipercayakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adab-adab perjalanan. Bagaimana kelompok 2 mengeluarkan analisisnya, mengidentifikasi
masih di tempat-tempat yang kita anggap tempat orang bepergian, apakah mereka itu sesuai dengan syariat enggak mereka melakukan perjalanan, ya kan? Kemudian untuk kelompok 3 ini mereka menyelesaikan permasalahan di bidang adat bertamu dan menerima tamu. Sepakat ya? Nah, nanti setelah kita selesai melakukan diskusi, setiap kelompok menunjuk satu orang juru bicara untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Tetap menggunakan handphone karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran berbasis digital. Bisa? Bapak kasih waktu selama 10 menit. Kita merumuskan poin-poin yang berkaitan dengan masalah yang sudah kita bagi tadi. Dimulai dari sekarang. Oke, ada masalah? Oke, di searching aja dulu persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, baru dirumuskan nanti dituliskan dalam poin-poin hasil diskusinya. Sudah tadi ya? Oke, kelompok 3 ada masalah? Enggak ada ya? Baik, karena ketika kita sudah masuk pada ruang digital, kita harus sering-sering melakukannya karena tidak lepas dari pembelajaran abad 21 itu adalah berbasis digital. Waktu diskusi sudah selesai. Oke, masing-masing kelompok untuk menunjuk juru bicara. Kelompok 1 menunjuk siapa? Linda. Kelompok 2 si Nisahul Hamidah. Kelompok 3 Miftah. Oke, lanjut. Silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Jangan lupa hasil mereka itu di-share ke grup WA kita. Silakan Scott, di-share ke grup WA ya hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ada berpakaian dan berhias. Nah, pertama saya akan membacakan atau menjelaskan apa itu berpakaian. Berpakaian adalah mengenakan pakaian atau menutup aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Ada berpakaian yang kami yang kami diskusikan tadi. Ada beberapa ada berpakaian. Pertama, memakai pakaian yang bersih dan rapi, menutup aurat, tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuh atau mempertontonkan kelembutan kulitnya. Jadi kami tadi menyimpulkan bahwa kalau wanita tidak boleh berpakaian yang ketat-ketat dan tidak berpakaian secara berlebihan untuk menyombongkan diri. Maksudnya bajunya nggak usah yang terlalu mewah-mewah yang kayak gitu. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Setelah tadi kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, lanjutnya kami mintakan kepada kelompok 2 untuk membacakan ke depan hasil diskusinya. Dan materi mereka sudah juga di-share di grup kita ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang adat berpergian.
bepergian. Ada bepergian ada 12 macam yang sudah kami diskusikan. Di antaranya disunahkan tidak bepergian sendirian. Cari teman safar yang baik. 3. Lebih baik tidak menjauh sholat. 4. Dianjurkan mengkosor sholat. 5. Lebih baik tidak sholat di atas kendaraan. 6. Membaca doa ketika keluar rumah. 7. Membaca doa ketika naik kendaraan. 8. Pamit kepada kerabat dan tetangga. 9. Terbanyak membaca doa selama di perjalanan. 10. Jika urusan sudah selesai segeralah pulang. 11. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah bepergian. 12. Mengadakan acara makan-makan setelah bepergian. Demikian hasil pengamatan kami tentang adab bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana adab bertamu dan menerima tamu seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam Islam ada beberapa adab tata cara bertamu, diantaranya yaitu 1. Berpakaian rapi dan pantas. Walaupun sepele, berpakaian pantas saat bertamu berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. 2. Memberikan isyarat dan salam ketika hendak bertamu. 3. Jangan mengintip ke dalam rumah. 4. Meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. 5. Memperkenalkan diri kepada tuan rumah. Dah. Oke, tadi setiap kelompok sudah menyampaikan semua hasil pengamatan, hasil diskusi, pemecahan masalahnya. Berarti dari pihak peserta didik sudah mampu merumuskan apa-apa solusi daripada permasalahan-permasalahan yang sudah kita bagi tadi ya. Nah, setelah kalian tadi menyampaikan, Bapak ingin memberikan pendalaman materi biar kita sama-sama memiliki kesepahaman yang sama terhadap materi yang mau kita pelajari. Baik, yang pertama pendalaman materi sekaligus kesimpulan ini ya. Biar kita bawa pulang nanti ada sesuatu yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalil daripada yang kita bahas ya, adab terhadap berhias itu ada Quran surah Al-A'raf ayat 31 sampai 32. Kemudian ada dalil tentang bertamu dan menerima tamu, yaitu Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 28. Dan ada bertamu itu yang juga terkandung dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 78. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah kita sama-sama membaca dan menganalisa ayat-ayat tersebut. Baik. Lihat ke depan. Ini yang mau saya sampaikan. Ada perhiasan. Pertama, tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Yang kedua, untuk perempuan yang sedang berkabung tidak boleh memakai perhiasan. Makanya kalau kita lihat TV ada orang kalau dia yang meninggal memakai pakaian hitam. Nah, itu adalah tradisi dalam rangka menerjemahkan adab-adab ini. Kemudian jangan memakai perhiasan yang mengandung alkohol, karena alkohol itu adalah haram ya, khamar. Kemudian khusus laki-laki, orang-orang bapak ini tidak boleh memakai emas dan sutra. Kenapa? Karena itu hanya diperbolehkan untuk perempuan. Nah, kemudian jangan berhias dan bertingkah laku seperti kaum jahiliyah atau yang disebut dengan tabarruj al-jahiliyah. Kemudian anjuran untuk memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut dan merapikan jenggot bagi yang berjenggot. Kalau nggak berjenggot dosa. Kemudian jangan mencukur botak sebagian kepala ya bagi laki-laki. Bagi perempuan apalagi kan? Ya mungkin botak perempuan. Nah,
Selanjutnya diperbolehkan memakai pakaian sutera bagi wanita. Jangan membuat tato, mencukur kumis, dan merenggangkan gigi. Kemudian larangan menjulurkan pakaian karena itu adalah simbol kesombongan. Dan yang terakhir larangan berhias diri dan mengubah wujud aslinya seperti operasi plastik, dan juga operasi alis mata dan lain sebagainya. Ya, boleh ya. Termasuk tidak boleh mencukur alis bagi perempuan. Selanjutnya ada bepergian, hendaknya tidak safar sendirian, maksudnya harus disertai dengan mahram. Mencari teman safar yang baik, karena kalau yang buruk teman kita bersafar, kadang-kadang kita khawatir dia jerumuskan kepada hal-hal yang buruk. Kemudian boleh menjamak sholat, tapi lebih utama tidak menjamak. Dianjurkan mengqasar sholat. Qasar itu artinya meringkas. Jamak artinya mengumpul. Yang boleh dijamak itu hanya sholat yang berdekatan dan jumlahnya tidak lebih dari 3. Asar ke zuhur, zuhur ke asar, atau asar ke zuhur. Maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Mengqasar juga begitu ya. Yang diqasar itu hanya sholat yang memiliki jumlah 4 rakaat. Asar, zuhur, isya, dan maghrib tidak boleh diqasar, wajib 3 rakaat. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian membaca doa keluar rumah. Sudah ingat kelas malam ya. Berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Selanjutnya membaca doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Majarihal mursaha. Kemudian memperbanyak doa di perjalanan atau istighfar. Karena nggak tahu kita apa yang terjadi, seperti yang dialami oleh beberapa orang yang kita lihat di televisi kan. Ada yang kecelakaan pesawat, ada yang kecelakaan mobil dan lain sebagainya. Kemudian segera pulang jika urusan sudah selesai. Sholat 2 rakaat sepulang safar. Yang terakhir acara makan-makan seputar safar, karena itu adalah bahagian dari syukur kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita dan keselamatan kepada kita untuk kembali. Dan yang terakhir ada bertamu. 1. Memilih waktu kunjungan yang tepat. Tidak selamanya dan tak setiap waktu kita boleh bertamu. Kita harus analisa kapan waktu-waktu yang tidak boleh. Seperti waktu zuhur, habis waktu zuhur tidak boleh bertamu, kecuali setelah jam 1 ke bawah. Karena di sana banyak kita menanggalkan orang karena baru siap bekerja. Kemudian tidak boleh kita bertamu ba'da isya. Ba'da isyanya jam 9 ke atas, karena itu waktu orang untuk istirahat. Tidak boleh kita bertamu sebelum subuh. Karena sebelum subuh itu orang masih tidur atau masih buka auratnya. Paham ya? Ya, Pak. Kemudian perkenalkan diri bagi kepada tuan rumah, karena banyak sekarang kita terjadi modus penipuan kan. Untuk menghindari itulah memperkenalkan diri kita. Kemudian bersalaman. Tetapi dalam keadaan pandemi sekarang, hindarkan dulu bersalaman secara kontak fisik. Cukup dengan isyarat. Dan itu memang anjuran daripada Islam. Menghindarkan kita untuk tidak bersentuhan dengan yang tampak. Nah, ini ya yang sekarang juga ini. Jangan pula kita sebagai tamu, kita sebagai tuan rumah memaksakan diri membebani tamu. Jangan pula kita terburu-buru merapikan jamuan atau mengantar hingga pintu rumah. Inilah adab-adab yang harus kita pahami dalam berkehidupan sehari-hari. Dimulai dari adab berhias, berpakaian, berperjalanan, bertamu dan menerima tamu. Bisa kira-kira? Bisa. Dari pertemuan kita yang panjang tadi, setelah kita mengamati, berdiskusi, Bapak yakin sudah tergambar dalam pikiran kita masing-masing konsep daripada pembelajaran kita hari ini kan? Sudah memahami butir-butir materi kita. Untuk itu Bapak ingin meminta satu orang di antara kita untuk merefleksi kembali pengalaman belajar kita hari ini. Ayo, siapa yang mau?
Oke, si Ninda silakan berdiri. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini itu kalau kita bertamu kita harus sopan dalam bertamu dan berpakaian juga kita harus tertutup sesuai dengan syariat Islam. Berpergian pun juga seperti itu, harus menurut dengan syariat Islam juga. Terima kasih. Luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Artinya pembelajaran kita hari ini tuntas. Mungkin si Ninda hanya perwakilan daripada kita semua, dan Bapak yakin kita semua setiap pribadi yang ada di sini sudah memiliki gambaran tentang topik yang kita diskusikan ini, dan Bapak yakin kita akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Maka dari itu tidak cukup hanya mengambil kesimpulan saja. Bapak ingin mengukur kemampuan kognitif kita tentang materi yang sudah kita pelajari. Dan Bapak sudah mengirim ke grup WA kita masing-masing bahwasanya kita menjawab post test. Ya, silakan dikerjakan selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti malam juga akan Bapak share nilai setelah proses kita kan. Baik, demikianlah mungkin pertemuan kita pada hari ini. Pembelajaran problem based learning sudah kita selesai. Maka minggu depan kita juga akan melaksanakan pembelajaran problem based learning, tapi dipadukan dengan metode diskusi, ya kan? Nah, metode diskusi. Nah, kemudian Bapak mau nanya nih sama kita semua, bagaimana perasaan kita hari ini yang belajar ini? Senang. Bagaimana? Bahagia. Tangan dulu. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, Bapak mohonkan dulu kepada Prilly Maulidia untuk memimpin doa. Silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatannya yang Bapak sampaikan, didengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kalian menjadi orang sukses. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap astagfirullahaladzim dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaid. Kum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimulai dari kanan, silakan untuk pulang. Kan jamaah.